Pada waktu itu saya bermimpi kecelakaan. Saat benturan terjadi, saya berpikir saya sudah meninggal. Setelah itu saya ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Dan saya tidak melihat siapa yang bertanya, hanya terdengar. Waktu itu saya hanya menjawab Allah, Allah dari semua pertanyaan. Karena waktu itu saya merasa tidak sadar. Yang saya ingat hanya Allah. Sebelum saya tidur, saya membiasakan baca surat Al-Ikhlas, baca doa mau tidur, dilanjutkan zikir dalam hati. Setelah saya tahu itu hanya mimpi, saya istighfar dan langsung mengambil wudhu, lanjut sholat. Bagaimana menurut Ustaz mimpi saya itu? Juz'un min ajza'in nubuwah. Mimpi adalah satu bagian dari bagian kenabian. Jadi kalau diibaratkan kenabian macam ini, mimpi itu satu bagian dari bagian kenabian. Nabi Ibrahim tahu bahwa anaknya itu mau disembelih melalui apa? Mimpi. Inni ara fil manami anni azbahuka. Ibu Nabi Musa tahu bahwa anaknya itu melalui mimpi. Nah, jadi mimpi adalah satu bagian. Mimpi terbagi tiga. Kalau datang dari malaikat namanya ilham. Kalau datang dari setan waswasah. Lil insani lammatani. Manusia itu punya dua bisikan. Bisikan yang datang dari malaikat ilham, yang dari datang setan waswasah. Mimpi juga begitu. Kalau mimpi tak baik, ditiupkan ke sebelah kiri. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lamma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tiup sedikit sebelah kiri. Apa yang selalu kita pikirkan, apa yang selalu kita renungkan, apa yang selalu kita ucapkan, itu yang akan datang nanti di bawah alam sadar, termasuklah mimpi. Mudah-mudahan Habib Mahdi koma, habis itu dia bangun, dia mandi, dia bersih semua, habis itu dia duduk di atas tempat tidurnya, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, habis itu koma lagi sampai meninggal. Lama saya merenung, kok bisa dia? Baru saya ingat, oh, orang waktu maulid, antum ingat apa yang diucapkan Habib Muhammad? Afdalu ma yaqulu, yang paling afdal aku ucapkan dan nabi-nabi sebelum aku, la ilaha illallah. Habib Mahdi sehari kadang mengucapkan itu depan orang ramai, bisa 5 kali. Maulid pagi, maulid siang, maulid sore, maulid malam, maulid pagi. Itu yang sering diucapkannya, itulah yang diucapkannya waktu mau meninggal. Jadi apa yang sering kita ucapkan? Mudah-mudahan kita selalu buat baik, cakap baik, mati kita berbaik, insyaallah. Man wajada sa'atan, siapa yang punya duit banyak, falam yahuj, tak mau berangkat haji, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Sekarang store 50 juta ONH biasa, 30 tahun baru berangkat. 2023 store 2053 baru berangkat. Jadi kalau saya store sekarang umur 46, berarti umur 76 mau berangkat. Diazankan orang. Kenapa kau azankan aku? Jenazah nih Pak Ustaz. Jadi jangan membatasi amal hanya pada satu. Stres kita kalau membatasi amal. Pintu surga, ada yang masuk surga dari babus sholah, ada yang masuk surga dari babur rayyan karena puasa, ada yang masuk surga dari babus sedekah, ada yang masuk surga dari babul jihad, ada yang masuk surga dari babul kaziminal ghaiz, pintu menahan marah. Ibadah itu ada yang mengeluarkan suara baca Quran, mengeluarkan tenaga sholat, mengeluarkan duit infak zakat sedekah. Ada yang ibadah tidak mengeluarkan apa-apa, hanya menahan marah. Begitulah sayangnya Allah. Haji keluar tenaga, tawaf, sa'i, berkeringat-keringat, melontar jumrah, keluar duit, tiket pesawat, hotel, makan. Ada ibadah yang tak mengeluarkan apa-apa. Apa dia?
menahan amarah. Jangan membatasi ibadah pada satu ibadah. Haji, kalau tak haji nanti. Ada duit berangkat haji. Tak ada duit tak berangkat haji. Sholako dan lain sebagainya. Jangan kita beribadah hanya karena mau dipanggil haji. Sungkanlah Pak Ustaz, kawan-kawan seangkatan dah haji semua. Berarti kita ibadah bukan karena ilmu, bukan karena Allah. Itulah susahnya kalau orang tidak punya pendirian. Mampu berangkat haji, tak mampu tak usah berangkat haji. Ya Pak Ustaz, tapi belum ada gambar di Ka'bah lagi. Itu di Bangkinang ada Ka'bah. Di depan Masjid Islamic Center. Foto situ. Jadi kalau kita mengaji, menjadi lapang pikiran kita, tak sempit, tak jumut, tak macam katak dalam tempur. Kalau dengan mengaji pikiran kita jadi lapang, teruskan. Kalau dengan mengaji pikiran kita jadi tenang, teruskan. Tapi kalau ngaji hanya membuat kita sempit, suka berkelahi, mencaci maki, sumpah serapah, berpindahlah ke lain guru. Yang tak boleh itu berpindah ke lain hati. Apa hukumnya kalau kita sudah daftar haji, tapi uang pendaftaran tersebut ditarik lagi karena usaha yang dijalankan sudah bangkrut? Ibadah haji ini ibadah yang wajib tapi bersyarat. Manis tato'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu? Orang yang tak mampu tak wajib haji. Orang tak mampu tak wajib haji. Dan mampu itu ada limit waktunya. Bulan ini mampu, bulan depan belum tentu mampu, bangkrut. Maka duit itu dipakai untuk usaha, untuk dimasukkan duit 50 juta ke bank, masukkan. Bulan depan tak ada yang bisa untuk dimakan pun tak ada, diambil duit untuk makan. Nah hajinya macam mana Pak Ustaz? Iya tak bisa berangkat haji, tapi saya mau berangkat juga. Nah, inilah orang yang tak konsisten. Jadi memang susah kita kalau jumpa sama orang tak konsisten. Ibadah itu bukan cuma haji, puasa sunat juga ibadah, zikir juga ibadah, baca Quran juga ibadah, sholat juga ibadah. Jangan membatasi ibadah hanya pada satu ibadah. Bukan satu-satunya ibadah itu haji. Niat, tawaf, sa'i. Niat, tawaf, sa'i, wukuf, tahallul, tartib. Niat, tawaf, sa'i, wukuf, tahallul, tartib. 6 rukun haji. Asal tercapai 6 itu selesai haji. Rupanya kalau tak haji kita tak masuk surga. Bukan syarat masuk surga itu haji. Banyak orang tak haji masuk surga, banyak juga haji masuk neraka. Jadi bagaimana cara berpikir kita ini jangan kita batasi sempit. Cuma nih kalau tak haji kan bisa haji alhamdulillah, tak bisa haji ya nggak apa-apa. Tapi yang punya duit banyak tak mau berangkat haji, itu ada baca hadis menyebutkan di akhir zaman ramai pengikut Dajjal dalam kalangan wanita. Kenapa wanita paling ramai menjadi pengikut Dajjal? Wanita ini selalu direndahkan. Yang merendahkannya ustaz. Yang paling banyak ikut Dajjal wanita. Yang paling banyak masuk neraka wanita. Sekarang saya tanya, yang paling banyak di dunia ini lelaki apa wanita? Wanita. Yang paling banyak datang tazkirah pengajian lelaki atau wanita? Wanita. Jadi sebenarnya di akhir zaman perbandingan lelaki dengan wanita, likulli qayyim, satu lelaki khamsun, 50 wanita. Jadi makna hadis itu sebenarnya di akhir zaman paling banyak wanita. Yang paling banyak ikut Dajjal wanita, paling banyak masuk neraka wanita, tapi yang paling banyak di surga juga wanita. Sebab makhluk yang paling banyak adalah
Wanita, tengok di sekolah-sekolah sekarang, paling banyak wanita. Anak orang banyak wanita. Anak saya saja 2 lelaki, tak ada wanita. Tapi anak kawan-kawan saya, saudara saya, banyak wanita. Jadi makna hadis itu adalah bahwa jumlah wanita di akhir zaman lebih banyak. Kenapa banyak wanita yang lebih mudah ikut pada Dajjal? Sebab dia lebih mengedepankan perasaan daripada fikiran. Kalaulah talak itu pada tangan wanita, mungkin satu hari lelaki kena tolak 10 kali. Itulah mengapa di tangan lelaki. Lelaki lebih banyak pada fikiran, perempuan lebih banyak pada perasaan. Kita ini kalau ikutkan perasaan, kalau dah suka tak nampak kesalahan orang, kalau dah benci tak nampak kebaikan orang. Maka kita tidak ikutkan hati, tak ikutkan perasaan, tak ikutkan pikiran. Yang kita ikutkan adalah dalil Quran, Sunnah, dan pendapat para ulama yang soleh. Kalau bergaul dengan orang soleh, itu ada ungkapan yang mengatakan bahwasanya kamu dapat dilihat dengan siapa kamu bergaul. Nah, jadi kalau sekiranya orang-orang soleh yang merasa dirinya soleh tersebut membuat satu kumpulan atau grup, hanya dengan bergaul dengan rombongan atau grup-grup mereka saja, terus yang orang-orang yang belum mendapat hijrah apa semana itu gimana mereka membawa mereka untuk menjadi hijrah. Saya ini merasa diri saya kurang soleh, belum soleh, menuju orang soleh. Maka begitu saya dapat kabar ada Syekh Usamah, saya datang. Saya dengar ada Syekh Abdul Mun'im, saya datang. Nampak saya ada Habib Syekh Abdul Qadir As-Segaf, saya datang. Itu maksudnya. Mujalah satu solihin, duduklah kamu bersama orang-orang soleh. Saya merasa saya kurang soleh, tidak soleh. Saya ingin menguatkan kesolehan saya, maka saya pergi ke Aceh. Saya ketemu Abu Tumin, saya ketemu Abu Kutakrung, saya ketemu murid-murid Syekh Mudawali yang tua-tua. Itu maksudnya, duduklah engkau dengan orang soleh. Adapun bagaimana dengan orang yang masih minum khamar, masih mabuk, itu hadisnya, man ra'a minkum mungkaran, kalau kamu melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Ustaz Somad kalau duduk sama orang soleh aja dengan, makanya kalau saya pergi ke satu daerah, tablik akbarnya mesti 3. Pertama, tablik akbar di tanah lapang. Tanah lapang sepak bola, di stadion. Kenapa? Itu untuk ring 3 yang belum tersentuh masjid. Ada beberapa orang tak mau ke masjid karena dia trauma, kawannya ke masjid meninggal, dia tak mau ke masjid. Nah, maka dibuat tablik akbar. Makanya kalau panitia saya sampaikan, nanti buatkan satu tablik akbar malamnya di tanah lapang ya, di stadion ya. Itu maksudnya supaya untuk orang ramai. Baru kemudian yang kedua, tablik akbar di masjid, dalam masjid. Nah, ini biasanya subuh untuk ngaji. Baru kemudian untuk yang zuhur dan duha, itu biasanya untuk komunitas. Komunitas ID, Ikatan Dokter, komunitas motor besar moge, komunitas pengacara, komunitas. Ini orang-orang komunitas ini yang tidak datang bukan mau pengajian sebetulnya, karena mau datang acara family gathering atau ngopi bareng atau acara macam-macam. Di Loksmawe itu Ustadz Damanhur ada buat nama acaranya ngopi, ngobrol perkara iman. Tidak di masjid, tapi di kafe. Di kafe. Kawan-kawan kita buat. Ustadz Dery Sulaiman juga buat di kafe. Jangan menutup akses. Banyak orang mau bertobat, tapi untuk menjumpai Ustadz ini susah sekali. Menjumpai Ustadz siapa? Ustadz Somad. Payah kali kami mau jumpa Ustadz. Dulu nomor saya itu saya kasih di YouTube. Yang mau bertanya ke saya, ini nomor saya. Oh, banyak pula anak gadis mau WA. Nah, sejak itu nomor saya simpan. Jadi nomornya masuk ke admin. Makanya banyak sekali di Instagram, Ustadz, admin ini kenapa nggak pernah dibalas? Ini DM kami kok nggak dibalas? Itu jangan salahkan saya, karena saya tak tahu passwordnya. Nah, jadi insya Allah nanti kita buat grup. Ada kajian Selasa malam Rabu, itu bersama hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Itu pertanyaan yang masuk setiap hari Selasa malam Rabu. Walaupun sedang umroh ini, tetap. Kemarin transit di Jakarta, Selasa malam Rabu, Rabu berangkat, tetap malamnya tetap dibuat acara.
Nah, jadi jangan tutup akses. Jadi itu pemahamannya. Duduk bersama orang soleh, kita yang belum soleh duduk dengan orang soleh. Adapun orang yang sudah baik, maka mengajak orang yang belum baik untuk menjadi baik. Tetangga kita, kawan kita, keluarga kita, sahabat kita, orang dekat kita, kawan sekantor, anak buah, menjadi orang baik. Demikian. Saya istri meninggal, anak 3 tahun yang lalu. 2 tahun awal bayangan almarhumah selalu di pikiran saya. Ketika sholat, mengaji, perbuatan baik almarhumah di masa hidup. Saya dikirimi video, ada seorang bapak-bapak berumah tangga bersama istrinya hampir setengah abad. Setelah itu, setelah istrinya meninggal, dia setiap sholat menangis. Pertanyaan dia ke syekh itu, apakah sah sholat saya kalau saya menangis? Tapi justru orang konsen mendengar bukan pada nangisnya itu. Kok bisa dia ingat terus? Nah, itu. Sementara bapak-bapak sekarang masih hidup pun dia udah lupa. Nah, itu kan. Jadi ternyata yang membuat ingat terus itu adalah kebaikan-kebaikannya. Mudah-mudahan ibu dikenang bapak karena kebaikan-kebaikan ibu. Pertanyaannya, apakah sholat saya diterima Allah? Buya Hamka punya anak namanya Irfan Hamka. Irfan Hamka menulis buku judulnya Ayahku, Ayah. Kalau Buya Hamka tentang ayahnya, ini Irfan menulis tentang Buya Hamka. Di dalam buku itu diceritakan Buya Hamka duduk membaca Quran 6 juz. Ditanya sama anaknya Irfan Hamka, kenapa ayah baca Quran? Gak berhenti-berhenti untuk menghilangkan ingatanku kepada almarhumah ibu. Jadi disibukkan diri itu dengan kesibukan baca Quran dan berzikir. Kita tidak bisa mengatur pikiran kita. Kalau tangan bisa. Tangan ini antara memegang atau berhenti, bisa. Mulut pun bisa, antara ngomong atau tidak ngomong, tak bisa. Tapi pikiran tak bisa. Bisa tak pikiran ini disuruh berhenti? Tak bisa. Kita hanya bisa mengalihkan pikiran. Pikiran dialihkan ke baca Quran, dialihkan ke zikir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah, supaya pikiran itu berhenti. Makanya orang-orang yang ikut meditasi, yang ikut yoga, itu diajarkan how you can stop your mind. Bagaimana Anda bisa menghentikan pikiran. Sebetulnya pikiran ini tidak bisa berhenti. Pikiran ini terus berpikir. Menengok pohon kurma, berapalah buahnya, setahun berapa kali panen, berapalah modalnya, kira-kira bisa tak ditanam di Bekasi. Pikiran kita terus, pikiran itu. Pikiran tak bisa berhenti, pikirannya bisa dialihkan. Dialihkan ke zikir, dialihkan ke baca Quran, dialihkan. Kalau kita sudah berusaha, dia tetap datang juga, maka kita terus sampai akhirnya Allah memberikan jalan. Allah berjanji, walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah mengerahkan segenap kemampuannya, lanahdiyannahum subulana, kami akan menunjukkan jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad, Allah tidak mungkin ingkar janji. Jadi sholatnya tetap sah dengan terus berusaha. Bagaimana supaya sholat saya ini khusyuk? Maka ketika membaca itu nafasnya diatur dan betul-betul dibaca. Cobalah dengar sholat zuhur, sholat asar di Masjidil Nabawi. Coba nanti dekat tiang, itu kedengaran imam itu seperti berbisik ke telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saking tajamnya mikrofon di sini. Mikrofon di tempat kita bercakap pun kita kadang tak kedengaran. Mikrofon di sini imam tuh berbisik bisa kedengaran. Nah, jadi tajam sekali mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Jadi dengan membaca dan mengatur nafas itu membantu kekhusyuan. Jadi banyak jamaah yang heran, yang pertama-pertama
Ustadz kenapa di sini sujudnya lama sekali? Sebenarnya sujud di sini itu nggak lama. Sujud kita yang selama ini terlalu cepat. Coba hitung tasbihnya pakai nafas, itu hanya 5 kali sebetulnya. Tasbih yang dibaca imam itu hanya 5 kali. Tapi dengan nafas ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 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 Kita selama ini 3 kali tasbih, 1 nafas. Dan tak berbunyi. Itu yang cepat. Coba kalau iftitah itu dibagi 4 nafas. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nafasnya diatur, bacaannya itu dibaca, bukan hanya diam. Karena kalau orang tidak mengatur nafas, satu nafas itu bisa serangkap 3. Iftitah, Fatihah, ayat. Namanya sholat Valentino Rossi. Nah, itu diantara menjaga kekhusyuan, supaya pikiran kita tak kemana-mana. Apalagi setelah sampai ke Madinah nih, pikiran kemana-mana. Onta belum dibeli. Saya kemarin update status di Facebook, Ustaz. Ada yang komentar, Edwin, kalau seandainya bisa lihat dulu orang sekeliling sebelum pergi umroh dan segala macam. Memang jadi pikiran bagi saya, Ustaz, karena ketika pulang dari tempat ini, rasa-rasanya kepercayaan diri ini meningkat gitu, Ustaz. Rasa kita tuh lebih merasa hidup tenang gitu. Yang pertama, Ustaz, bagaimana nih hal-hal yang sifatnya kalau kita ada keinginan berulang-ulang ke sini, Ustaz, ke Mekah dan Madinah ini. Yang kedua, kemarin saya sempat bertanya sama Ustaz di bandara. Di dalam pemikiran kita kan kita selalu ingin mendapat hal yang baik dari Allah, terutama pahala, Ustaz. Apakah hal yang seperti itu, ada perhitungan-perhitungan itu salah atau tidak, Ustaz? Atau bagaimana menempatkan perasaan itu, Ustaz, di kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edwin, beliau Senator Riau, anggota DPD RI dari Riau. Mudah-mudahan beliau istiqomah. Yang pertama, kalau kita pulang dari umroh ini iman nih rasanya full, penuh, tapi nanti udah agak-agak lama jadi lowbat, jadi mati. Boleh nggak kami ngecasnya terus kemari, Ustadz, setahun sekali? Nabi SAW umroh tahun ke-6. Setelah 6 tahun pindah dari Makkah ke Madinah, nggak pernah pulang ke Makkah. Tahun ke-6, sahabat mimpi, ya Rasulullah, kami mimpi, dalam mimpi itu kami lihat, kami tawaf, kami sa'i, kami gundul rambut, ada yang potong pendek, ada yang gundul semua. Kata Nabi, itu berarti kita pergi umroh. Mari kita pergi umroh. Tahun ke-6 umroh, tahun ke-7 umroh, tahun ke-8 umroh, tahun ke-10 umroh, yang sekaligus terakhir dengan haji wada. Itulah dalil umroh setahun sekali. Bagaimana dengan orang yang selalu pergi umroh? Mana dalilnya? Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umroh ke umroh berikutnya menjadi penebus dosa. Tidak ada disebutkan berumrohlah sekali, habis itu jangan umroh lagi. Tapi jangan gara-gara kita umroh lalu ada tetangga yang tak makan. La yabitu syaba'an wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Jangan sampai kamu tidur lelap, tetanggamu tak makan. Saya tetap berangkat umroh, tapi saya tetap menyantuni anak yatim, fakir miskin. Ada skala prioritas. Jadi duit kita itu, ini untuk fakir, ini untuk miskin, bayar zakat ke Basnas, dan ada pos-posnya. Ini saya nabung sekian, nanti akan pergi umroh. Bersedekah bukan berarti tidak pergi umroh. Berangkat umroh bukan berarti tidak bersedekah. Sudah ada kotaknya masing-masing. Nanti begitu penuh tabungan ini, kita pun akan berangkat. Mudah-mudahan semua ibadah ini bisa kita dapatkan, insya Allah. Ya Rasulullah, kami kalau duduk bersamamu, iman kami rasanya penuh. Tapi begitu kami pulang ke rumah bercanda dengan anak istri kami, iman kami jadi turun.
Apa kata Nabi? Lau kuntum kama kuntum la safahatkumul malaika. Seandainya kamu bisa begitu terus, tak berubah-ubah, malaikat akan turun bersalaman dengan kamu. Artinya apa? Sahabat Nabi pun mengalami yang kita alami sekarang. Ketika sedang duduk dekat dengan Nabi, imannya full, pas pulang ke rumah turun. Kita pun juga begitu. Ketika sedang di Taman Raudhah full, balik ke hotel langsung turun. Cepat kali turunnya, belum sampai pulang ke rumah. Kita manusiawi. Jadi kita tetap tambah lagi dengan istiqomah, sholat berjamaah di tempat kita, di lingkungan kita. Ibu-ibu ikut wirid pengajian Yasin, pengajian. Anak-anak tetap sekolah agama, pondok pesantren. Jangan sampai temui para habaib, para ulama. Itu cas. Ustadz, apa yang membuat Ustadz semangat? Kalau saya pergi ke satu daerah, saya ketemu dengan habib, saya ketemu dengan kiai, saya ke pondok pesantren, saya ziarah kubur, cas lagi. Dalam sekian setahun, bulan Oktober, bulan Februari, saya berangkat, cas lagi. Sebetulnya saya mau ngasih tahu, saya berangkat umroh setahun 2 kali, itu maksudnya. Allahu Akbar. Tapi bukan berarti saya tak sedekah, bukan berarti saya tak menyantuni anak yatim fakir miskin. Dua-duanya jalan, umrohnya tetap jalan, santunannya tetap jalan. Ini semua. Bagaimana kalau kita beramal ini berhitung-hitung? Siapa yang beramal di Masjid Nabawi dapat pahala 1000. Siapa yang beramal di Masjidil Haram 100.000. Siapa yang membangun masjid nanti dibangunkan tempat di surga. Loh, itu kan hadis Nabi. Jadi kalau ada orang bilang jangan beramal berharap pahala, orang Nabi kok yang ngasih tahu. Jadi siapa yang tidak berharap dengan amal pahala, bagus. Tapi menyalahkan berarti dia nyalahkan Nabi. Nabi yang ngasih tahu, jangan beramal karena berharap surga. Loh, Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Bersegeralah kamu beramal untuk ampunan dan dapat surga. Nabi yang ngasih tahu, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta sama Allah, mintalah surga Jannatul Firdaus. Jadi perbuatan itu tidak salah. Aku beramal karena bukan mengharap surgamu, dan aku tidak takut pada nerakamu. Yang kuinginkan hanya cintamu. Itu syair, guys. Itu bukan syariat. Itu syair dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Kata dia, aku beramal bukan karena takut nerakamu, bukan pula karena inginkan surgamu, tapi aku ingin mendapatkan cintamu. Tapi standar dalam Islam ini adalah syariat, adalah agama. Nabi SAW mengajarkan itu. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Setiap amal itu ada balasan pahala-pahalanya. Maka perbuatan kita untuk minta balasan pahala itu tidak salah, karena itu adalah diajarkan oleh Nabi dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi puncak dari segalanya yang kita minta itu adalah ridha Allah. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi? Kalau beramal mau minta pahala, dapat pahala. Tapi kalau mau beramal minta ridha, maka semuanya akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kalau kau ridha, semua diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala padamu. Orang yang minta surga belum tentu dapat ridho, tapi orang dapat ridho pasti dapat surga. Maka yang kita minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Nanti dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Orang yang masuk surga ditanya sama Allah, wahai penghuni surga, madza turidun? Kamu mau apa? Penghuni surga menjawab, ridhaka. Kami sudah dapat semua surga, tapi semua ada satu yang kami belum dapat, ya Allah. Apa itu? Ridhaka, ridha. Makanya pagi tadi kita katakan, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, wa bil Qur'ani imama. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu, bukan karena sholatmu, bukan karena zikirmu, bukan karena puasamu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun masuk surga bukan karena amalmu. Wala ana, aku pun masuk surga bukan karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih, aku masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk apa kita pergi umrah? Untuk apa kita ke masjid? Supaya dapat rahmat Allah. Makanya dalam sholat kita minta rahmat. Rabbil firli
warhamni. Masuk masjid minta rahmat Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Orang yang mati kita doakan rahmat Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu enaknya ceramah sama jamaah yang nyambung ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Ustaz Abdul Somad yang dimuliakan, yang dikasihi, yang berbahagia, Ketua kami Haji Muhammad Saad, Muhammad Yusuf dan Ibu Bapak sekalian. Ada 3 soalan ringkas Tuan Guru. Yang pertama berkenaan konten media sosial, apakah hukum merakam perbuatan ibadat kita? Yang kedua berkaitan redha berkenaan seorang jemaah kami awal Januari 2023 yang lalu, Allah uji kemalangan. Dalam kemalangan tersebut istri tersayang dan anak bungsunya meninggal dunia, dan terkadang perasaan rasa bersalah itu hadir. Jadi mungkin Tuan Guru boleh meleraikan rasa bersalah itu bukan saja kepada jemaah kami, bahkan keseluruhan. Dan yang ketiga soal adab kita menyantuni jemaah kalangan orang kurang upaya ataupun FTU ataupun istimewa, bukan saja di tanah suci, bahkan di sepanjang kehidupan kita. Terima kasih Tuan Guru Abdul Somad. Barakallahu fikum. Kana Rasulullah SAW yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Nabi tegak salat malam sampai bengkak kakinya. Itu kan cerita Sayyidatuna Aisyah. Dia menceritakan kepada jamaah bahwa Nabi salat malam kakinya sampai bengkak. Lalu sekarang ibu ingin menceritakan ke teman ibu bahwa kaki suami ibu bengkak. Cuman ibu tidak cerita ngomong, ibu rekamkan. Sama atau tak sama? Sama. Yang satu lewat cerita, yang satu lewat rekaman. Yang nggak boleh itu saya merekam diri saya. Hai guys, tengok kakiku bengkak guys. Kalau orang lain bercerita untuk mengasih semangat, karena kalau kita sendiri khawatir cenderung hati kita rusak. Tentang masalah sedekah, hadis tentang Bayrahah, sumur, dia bagi semua kepada Nabi SAW, lengkap dengan kebun kormanya. Lalu kemudian Abu Dihdah, 600 batang pohon kurma, ya bagikan semua. Itu kalau tidak boleh diriwayatkan, pasti Nabi katakan jangan diriwayatkan. Diriwayatkan itu karena dia di streaming kan, diketahui semua riwayat. Nah, jadi perbuatan itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan itu semua supaya menjadi motivasi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam perbuatan baik berlomba-lombalah. Asal jangan kita aja langsung tengokkan ini udah 1000 nih sedikit. Orang lain menceritakan menjadi motivasi. Yang kedua, ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di atas muka bumi, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, wala fi anfusikum, pada dirimu penyakit, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, itu semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir. 50,000 sanah, 50.000 tahun, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelumnya sudah ditakdirkan bahwa anak ini ditakdirkan Allah dikandung ibu. Setelah ibu rawat, ibu besarkan, diambilnya lagi dengan cara dia. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Tanamkan itu dalam pikiran bahwa ini datang dari Allah, ini kembali dari Allah, ini kembali kepada Allah, ini dipinjamkan Allah. Itu mindset kepala kita, menanamkan itu selalu. Yang kedua, hati. Setelah pikiran kita diluruskan, ini bukan punya aku, ini punya Allah, dipinjamkan Allah sama aku sebentar, diambil Allah lagi dengan cara Allah, serang ke Allah. Lalu hati. Wasta'inu bis sabri wassalah. Sabri, sabar. Tahan mulut, jangan caci maki, sumpah serapah. Tahan tangan, jangan pukul-pukul pipi, tarik-tarik rambut, apalagi rambut orang lain. Lalu kemudian tahan hati, terlintas macam-macam, segera berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Wassalah, perbanyak sholat. Ketika Abdullah bin Abbas sedang naik unta, tiba-tiba datang orang mengejar dari belakang, ngasih tahu, adikmu meninggal. Langsung dia turun, berwudu, dan langsung sholat. Minta kepada Allah. Besar masalah ini. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatut, tayyibatu. Serahkan semua kepada Allah. Tapi ngomongnya aja enak itu. Menceramahkannya aja itu. Udah 4 tahun mak saya meninggal, sampai hari ini kalau ingat tetap juga saya menangis. Tak bisa.
sampai pada akhirnya nanti berjumpa kita dengan orang yang kita sayangi itu kalau mati. Barulah hilang dia. Kita hanya bisa mengalih-alihkan aja sedikit. Itu semua dibalikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, apa tadi lupa? Bagaimana kita menyantuni orang? Saya sampaikan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, jangan lagi diundang anak yatim kita bagikan depan orang banyak, malu dia. Beras jangan lagi, kita datang ke rumahnya. Maka setiap hari Jumat pekan kedua, saya beserta kawan-kawan Ustaz Al-Nof, kami yang datang ke mereka. Kalau diambil gambar, posting wajahnya bulurkan, buat gambar love, jangan nampakkan. Rupanya tim media itu salah, muka saya pun dibuat orang tak apa-apa. Beras-beras ibu bapak yang kami salurkan semua itu kita menyerahkan, tiap bulan kita santun, kita bagikan. Jangan mengeksploitasi mereka. Mereka tidak mengemis, mereka adalah mengambil haknya. Jangan kita anggap mereka meminta. Lisaili wal mahrum. Ada orang yang memang menuntut haknya, tapi ada orang yang menjaga kehormatannya, makanya kita jaga. Ini kalau sudah bulan Ramadan, bulan Sya'ban, menyambut, orang diundang semua ke masjid, tapi habis itu tak ada lagi santunan. Jangan, tiap bulan kita transferkan, kita bagikan semua. Ibu nampak baju jubah cantik, belikan untuk anak di rumah. Dan suaminya, kenapa kau belikan dua, anak kita kan satu? Ada anak tetangga kita sebaya sama dia, anak yatim. Tapi yang mengantarkan bapak ibu nanti, jangan pula bapak mengantar. Perut pecah perang dunia keempat nanti. Nah, jadi ini adab-adab ini kita jaga. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rezeki, insya Allah. Demikian.